Selamat pagi semua saudara semuanya. Welcome again to Present Worship, di mana kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Um, it's really windy a lot these days, right? It's really cold. It's starting to get into winter, and we start to get the Christmas vibes. Um, when everyone is opening gifts and being happy, and that's why I want to let's start today with the happy vibes. Bersama-sama kita bisa being cheerful dan kita bisa sambil memuji nama Tuhan bareng. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita.
berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau
Tuhan, hanya Engkau-lah yang kami puji, yang kami sembah Tuhan, yang kami bisa nyanyikan bareng-bareng bersama, yang kami maknakan semua lirik-lirik yang kami sebut Tuhan, yang kami nyanyikan semua, kami sungguh-sungguh menyatakan itu, bahwa itu adalah asli Tuhan, dari dalam hati kami Tuhan. Karena karya-Mu, karena buatanmu semua Tuhan, hanya satu yang bisa, kata yang bisa mendefinisikan semua itu Tuhan, bahwa semuanya adalah indah, bahwa semuanya beautiful, semuanya perfect. Dan kami di sini semua menikmati semuanya itu Tuhan, secara cuma-cuma, secara gratis. Dan kami mau memuji semuanya itu Tuhan, memuji nama-Mu yang indah, memuji karya-Mu yang indah, memuji sesama yang Kau buat secara indah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Thank you Lord. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan
semua telah dibikin, semua telah dibentuk secara indah. Dan kita semua bisa hidup menikmati hidup kita ini di dunia ini. Dan kita bisa menikmati pengorbanan Tuhan yang sungguh besar. Ya, kita nggak bisa pahamin, kita nggak bisa, mungkin secara logika kita nggak bisa terima. Kayak bagaimana caranya? Tapi semua sudah dibikin secara indah. Bahwa kita hanya bisa tinggal lakukan satu hal yang paling gampang untuk dimengerti, bahwa kita tinggal terima. Kita nggak usah bayar, kita nggak usah keluarin effort apa-apa, kita hanya terima bahwa pengorbanan Tuhan itu sudah terjadi buat kita semua. Dan maka dari itu Tuhan, kami semua hari ini hanya bisa memuji dan mendengar dan menerima semuanya yang Kau mau berikan kepada kami hari ini. Hal-hal indah, hal-hal yang kami nantikan, semua sudah di tailor made per orang. Semuanya walaupun beda tapi semua sama. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Selamat hari Minggu saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian pada siang hari ini di kebaktian FJF Atlanta Online Super Sunday. Saya berdoa bahwa saudara semua sehat, bahagia selalu dan diberkati Tuhan. Pada hari ini tidak ada pengumuman, tetapi kita akan menggunakan kesempatan ini untuk berdoa, untuk bersyukur atas berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua. Mari kita masuk ke dalam doa persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami semua hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami datang kepadamu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Kami menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua pada pagi hari ini. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkati dalam Tuhan, and always protected in Him. Gak kerasa 2 minggu lagi kita bakal celebrate Thanksgiving, dan bulan depan kita akan celebrate Christmas. Time flies so fast, dan tapi saya tetap percaya dalam situasi apapun yang kita lewati pada saat ini, we always have a good hope, a good confidence that the best is always yet to come for all of us. Karena kita menaruh harapan kita dalam Yesus, and in Jesus everything will be alright. Saya mau share satu topik pada hari ini, satu firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati Anda semuanya, yaitu mengenai game plan. Inilah satu bagian, satu section dari topik atau rangkaian tema yang sudah disiapkan oleh FGF Pusat, yaitu Greater Blessing. Dan mengenai game plan ini, saudara, saya percaya it's always great to have a plan in our life, always have a planning. Apapun yang Anda lakukan sekarang, mungkin Anda adalah student, you are a student and you are planning to graduate in maybe 4 or 5 years. Kalau misalkan Anda bekerja, if you are working professionally, you plan to get promotion, you move to another job in several years, atau dimanapun profesi Anda, atau mungkin Anda baru married, Anda punya satu your new family, Anda planning untuk punya anak dalam beberapa tahun ke depan. Again, I think it's always a good idea to have a plan. Saya ambil quote dari Benjamin Franklin yang dia berkata, if you fail to plan, then you plan to fail. Jika kita gagal untuk membuat satu rencana, itu berarti kita sudah merencanakan untuk gagal di masa depan kita. And dalam dunia bisnis juga, saudara, kita company selalu ada plan untuk the next year, the next quarter, karena investor selalu bertanya-tanya apa rencana Anda, apa rencana company Anda untuk tahun ke depan, untuk quarter ke depan. Karena kalau company tersebut gagal untuk meyakinkan investor, wah kita akan naik atau kita akan membuat profit ataupun satu hal yang baik yang bisa terjadi, biasanya stock market pasti langsung harganya turun untuk company tersebut. Jadi again, it's important to have a plan. Sangat penting untuk punya satu rencana. Saya mau mengambil beberapa ayat dari Yakobus 4, yaitu ayat 13-15 dikatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Jadi, saudara, kita bisa merencanakan plan kita matang-matang dengan seksama, dengan very carefully. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? And that is a difficult question. Itu pertanyaan susah untuk jawab karena kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Tuhan, kan. Tapi saya juga percaya kita sebagai anak Tuhan bukan berarti apapun yang kita rancangkan selalu salah. Kita rancangkan selalu nggak sama dengan apa yang Tuhan mau. Misalkan kita mau jalan satu arah, tapi Tuhan selalu mau kita ke arah yang lain. I don't think that's always the case. Kita nggak selalu seperti itu. Karena kalau kita in tune, kita bisa berjalan mengikuti Tuhan. We are following Him. We are looking upon Him, memandang Tuhan selalu. There is that connection. Ada satu koneksi di mana kita bisa punya satu revelation that I think this is what God wants me to do. I think this is what God wants my family to do. Jadi sekali lagi, saudara, kuncinya, the key here is bagaimana kita bisa look upon Jesus, memandang kepada Yesus. Dan ini adalah satu topik yang sangat relevan sekali menurut saya terutama pada saat ini, yaitu saat-saat COVID-19 yang sedang melanda dunia kita. And we are thankful that saya baca berita beberapa hari yang lalu that ada satu vaksin yang mungkin efektif 90%, tapi hopefully kita bisa get access ke vaksin itu dalam waktu dekat.
the end is near, especially with this COVID. Tapi, we just do not know kapan kita bisa kembali ke normal. Tapi saya mendengar banyak berita di mana-mana di Indonesia, juga di Amerika sini, apapun yang sudah dirancangkan, whatever is being planned in the beginning of the year, semuanya berantakan. Back in March atau Februari kemarin, saya ingat, saya ada memberikan satu khotbah, dan saya baru pulang dari Indonesia, dan saya bilang ini ada satu virus yang sedang lagi mulai mewabah kemana-mana, dan kita juga nggak bisa trace back, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain at that time, and everything is just closed down, semuanya itu dalam lockdown just in a matter of days, right? Maret atau April, orang-orang yang di kantor atau orang-orang yang sekolah semuanya went to lockdown. Kita semua kerja dari rumah, sekolah juga dari rumah. Kita tahu saudara, our brother Randy di Indonesia, tapi kuliahnya di sini kan, di Georgia. Saya juga tahu ada satu yang saya kenal, sekolahnya di Jakarta, tapi orangnya di kota lain gitu. So it's a very interesting time for all of us. Tapi kembali lagi, whatever is being planned in the beginning of the year, dalam segi bisnis, dalam segi keluarga, pekerjaan, mungkin Anda mau cari pekerjaan yang baru, tapi karena lockdown ini semuanya freeze, semuanya kantor-kantor mungkin company nggak hire orang baru. So then what do we do? What do we do? I think again the key here is we need to look upon Jesus. Dan saya teringat, saya suka untuk membandingkan keadaan-keadaan yang sekarang ini dengan perjanjian lama. I think there in the Old Testament there is a lot of lessons that we can learn. It's a picture of what is happening today, I feel like. Dan saya teringat satu cerita atau satu kejadian yang dialami bangsa Israel, di mana mereka baru keluar dari Mesir dan mereka semuanya bersukacita, ya kan, mereka semuanya happy, dan mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan yang dikatakan ini the promised land. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kita akan baca dari kitab Bilangan. Jadi dalam kitab Bilangan 13 ini, saudara, konteksnya adalah ini adalah satu waktu di mana mereka mereka hampir masuk ke dalam kota Kanaan ini, yaitu the promised land yang sudah disiapkan Tuhan untuk bangsa Israel. Tapi kita lihat apa yang terjadi di dalam perikop ini, saudara. Ayat pertama, Tuhan berfirman pada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku dan nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi ini Anda perhatikan, ada kepala-kepala di antara orang Israel. Kita loncat ke ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Jadi saudara, this is God's plan, right? Ini adalah satu rancangan Tuhan, kehendak Tuhan untuk orang Israel bisa mengambil tanah Kanaan dan sudah disiapkan. If only they knew bahwa 40 tahun ke depan mereka bisa merebut tanah Kanaan hanya dengan muter-muterin kota itu dalam selama 7 hari dengan pakai trompet doang, mereka nggak perlu sampai train that, sampai berlatih begitu keras untuk merebut kota itu. It was already given to them by God. That's God's promise. Tapi kita lihat ayat di selanjutnya apa yang terjadi. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap
umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi mereka membawa balik hasil dari tanah itu, mungkin anggur-anggur segala yang sangat-sangat bagus ya. Tapi this is the disturbing news. Dikatakan hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kota berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan mereka, dengan dia saya ada skip ya, karena di antara ayat-ayat ini, yaitu Yosua dan Kaleb yang berkata, jangan melihat mereka ini sebagai raksasa yang akan memakan kita semuanya. Tanah ini sudah diberikan pada Tuhan kita harus menyerbu tanah itu sekarang juga. Tapi ayat 31 dikatakan, orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32 juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Ini mungkin nggak benar ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa yang kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi sangat disayangkan orang Israel punya satu persepsi bahwa mereka sangat inferior, sangat kecil dibanding orang-orang di negeri Kanaan ini, yang dimana sudah dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan tanah ini pada mereka, dan they just cannot see what God's will in their life. Meskipun sangat jelas dikatakan dari Tuhan pada Musa kepada orang-orang Israel, tapi pemimpin-pemimpin ini tidak percaya. That is the big problem. Mereka tidak percaya, meskipun mereka sudah jelas-jelas dengar dengan audible bahwa this is God's willing, but unfortunately mereka mengandalkan, mereka depend on what they can see, apa yang mereka lihat secara mata kasat mereka. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Dikatakan bahwa bangsa Israel karena ketidakpercayaan mereka harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun, dan sampai generasi pada saat itu yang keluar dari bangsa Israel, karena mereka tidak percaya akan penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, mereka tidak akan menerima the promised land, dan mereka harus pass away, dan akhirnya the next generation yang akan menerima janji-janji Tuhan tersebut. Dan this is an example of a deviation, satu kehendak Tuhan yang sudah disampaikan, dan mereka memilih untuk tidak mengikuti kehendak Tuhan, dan there is a deviation between God's plan and their own plan. Tapi tetap, saudara, kalau kita membaca di firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Apakah Tuhan marah dan bilang, oh karena kamu tidak percaya, dan I'm not going with you, you're on your own, kamu udah sendiri aja, saya nggak mau ada ikut campur sama kamu lagi. No, God never said that. Kita melihat di firman Tuhan dikatakan bangsa Israel selama 40 tahun tersebut, day in, day out, ada pimpinan Tuhan. Ada satu tiang awan, tiang api, ya kan, siang pada on the daylight ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api. God is always with them, even though they chose, they chose unwisely, mereka memilih hal yang tidak baik. Tapi kita melihat bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Mungkin dalam kehidupan kita punya satu plan, kita create one plan, and at that time we felt, alright, this is what God wants me to follow. God wants my family to follow. Tapi things can happen. Mungkin kitanya bandel, kitanya backslide, kitanya nggak mau ngikutin Tuhan lagi. God, you can have your own plan, you can have your own way. I don't want to follow you anymore. Maybe kita ada situasi seperti itu. Atau mungkin plan-plan yang tidak kita bisa pikirkan, bisa kita rancangkan. Misalkan with this COVID, dengan COVID ini kita melihat di California ada fire, kebakaran hutan, dan storm yang terjadi semuanya, all these things, and I'm not saying these are from God. I'm not saying this COVID thing atau disaster yang ada datang dari Tuhan,
But there's a deviation, ada satu penyimpangan dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya, dan mungkin whatever happened today nggak sama lagi. Saya mendengar banyak bisnis yang kesusahan karena this COVID thing, banyak orang yang nggak ke restoran atau mungkin hanya 50%, 75%, dan ini nggak maksimal. But whatever happened, whatever the deviation is, we know that God is always with us. Walaupun hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, meskipun itu adalah kesalahan kita sendiri, atau mungkin itu adalah satu external factor, we know that God is always with us. Kembali lagi apa yang saya sampaikan tadi, dan kita kuncinya adalah memandang pada Yesus, look upon Him. Dalam tiang api dan tiang awan, mereka berjalan pada siang-siang hari, ya kan? Mereka selalu melihat pada tiang awan tersebut. Mereka kemana tiang awan pergi, mereka ngikut. They just follow the pillar of cloud. Malam hari, mereka masang tenda. And this is very interesting, right? Karena waktu mereka masang tenda, tiang api itu ada di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah sekumpulan tenda-tenda tersebut. Saya akan mau share gambar yang saya dapat ini, saudara. Ini adalah gambar dari tiang api pada malam hari, dan kita lihat semuanya ini. Tiang api itu ada tengah-tengah mereka, dan kemah-kemah ini semuanya, kalau kita lihat, mulut kemah itu memandang pada tiang api. And this is very interesting, karena ini nggak normal. Kalau bangsa nomaden seperti ini, kalau mereka mau masang kemah, mereka harusnya mereka ngelihat keluar, ngelihat ke dalam. Karena musuh-musuh yang menyerang mereka pada malam hari, yang mereka nggak bisa, mereka lagi tidur, mereka mesti siapkan, mereka mesti memasang kemah mereka ini seperti yang barisan ini, mulut kemahnya, openingnya itu keluar, karena mereka bisa langsung siap kalau misalnya ada musuh menyerang. Tapi diinstruksikan di sini, Tuhan menginstruksikan mereka untuk memasang kemah ini, mulutnya ke arah tiang api. So, apa artinya, saudara? Siang hari, malam hari, bangsa Israel ini, meskipun mereka bandel, meskipun mereka nggak mengikuti kehendak Tuhan, but God wants them to look at Him all the time. God wants them to look at His presence all time. So I think this is a lesson that we can learn, yang sama-sama kita bisa pelajari. Satu contoh lagi, saudara, di dalam kitab Bilangan juga, ini Anda mungkin pernah baca, yaitu Bilangan 21. Ini konteksnya, situasinya adalah pada saat itu bangsa Israel memberontak terhadap Tuhan, dan ada ular-ular yang keluar dari bawah tanah dan mulai menyerang bangsa Israel. Ya, kita baca dari ayat 4 ini. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebra untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga mereka banyak dari orang Israel yang mati. Dan ayat 7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, dan jika seorang dipagut ular dan ia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. It is very interesting, saudara, karena again, waktu bangsa Israel ini diserang atau dipagut oleh ular-ular tersebut, digigit oleh ular tersebut, mereka punya dua pilihan. Apakah mereka mau melihat ke bawah, melihat kepada apa yang mereka alami sekarang, orang pada waktu itu mereka digigit ular, atau mereka mau lihat ke atas. They have two choices. Dan mungkin kita bisa belajar dari saat ini, saudara. Kita bisa melihat kepada situasi kita, mungkin kita melihat kepada kekurangan atau lockdown, COVID, semuanya yang terjadi. Apakah
Kita mau memfokuskan pandangan kita pada hal-hal tersebut, atau kita mau look up, kita mau mengangkat kepala kita dan memandang kepada Yesus. Karena di sini ular tembaga yang ditaruh pada sebuah tiang itu adalah gambaran Yesus sendiri. Kita baca di dalam Perjanjian Baru, this is awesome. Yang dikatakan Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan Anda tahu sendiri kelanjutan ayat ini kan, John 3:16. This is the two verses before John 3:16. Yang Anda sudah tahu John 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. So I think we can learn from this. Kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Perjanjian Lama. This is the connection between the old and the new. What is your choice? Apakah yang menjadi pilihan Anda? Apakah Anda mau melihat kepada situasi kita, Anda pada saat ini, atau Anda mau lift up your head, mengangkat kepala Anda dan memandang pada Yesus nantiasa, day in and day out. Again, whatever happens, meskipun kita mengambil jalan yang salah, atau meskipun kita dalam situasi yang disebabkan oleh faktor luar seperti COVID, God is still with all of us. If you believe in Him, if you receive Him in your heart, He is with you. It's a matter of us to follow Him. Yesus berkata di Markus 1 ayat 17, dikatakan, "Follow me and I will make you fishers of men." Saya mendengar orang yang sangat hebat dalam planning, sangat hebat dalam merencanakan banyak hal, dikatakan, "What is your plan dalam masa COVID ini?" Dan dia berkata, "I have no plan B. I have no plan." I think a lot of people are just stuck in these times. Tapi kalau kita mau mengikut pada Yesus hanya bilang, follow me. Follow me. There is no program, nggak ada plan, nggak ada satu yang pada saat itu waktu Yesus bertemu dengan murid-muridnya, nggak ada satu program yang sudah disiapkan. Oke, di sini ini brosurnya seperti ini nih. Ini ada plan A, B, C, and D, and so on. I mean, there is no such thing. But Jesus just said, "Follow me, and I will make you fishers of men." Jadi sekali lagi saya bukannya bilang we don't have to plan at all. We still need to plan. It's a good thing to plan. It's still a good idea to plan. But don't lose the focus. Jangan sampai kita terlalu fokus pada plan tersebut dan kita nggak bisa melihat essence-nya, apa inti dari semuanya ini. Kunci semua ini adalah we need to still look upon Him. We look upon Jesus, memandang pada Yesus dalam sehari-hari kita, dalam planning kita juga tersebut. Jadi dalam masa yang sulit seperti ini, saya percaya ketika kita mengikuti Yesus, mungkin aja ada satu wisdom yang baru, ada satu hal yang baru yang kita bisa belajar daripada saat-saat ini. Mungkin kita banyak di rumah, kita bisa spend the time with family, kita bisa spend more time untuk memikirkan the next strategy for our business, next strategy for our job, bisa punya waktu lebih banyak untuk cari pekerjaan, untuk Anda yang masih student dan planning untuk get internship, untuk cari kerjaan. I think there may be some new things that to be discovered yang kita bisa belajar, new wisdom yang kita bisa ambil pada saat-saat seperti ini. Dan again, we can get that supernatural or heavenly wisdom when we follow Him, when we follow Jesus. Kita punya fondasi yang kuat, fondasi yang eternal, yang abadi, bukan hanya fondasi yang temporary. Our foundation is not on economy, is not on politics, but our foundation is in Jesus, is in Him, Jesus Himself. Dan saya percaya, if we still follow Him, we keep following Him, look upon Him, then the end chapter, the end story, the end game, if you will, we will all be all right.
Saya mau mengajak Anda semuanya untuk berdoa, untuk menutup semuanya ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar, kami terima pada saat ini. Kami mau belajar untuk selalu memandang pada Engkau, Yesus, dalam kehidupan kami sehari-hari, day in, day out. Meskipun hal-hal yang terjadi dalam dunia ini nggak masuk akal, it just doesn't make sense to us. Even though we have a good, we made a good plan and everything is just thrown into the water and udah nggak sejalan lagi. Tapi kami percaya Tuhan that wherever we are following you, kemanapun kami pergi mengikuti Engkau, kami memandang pada Engkau, then we are in a good place. We are in a good place with you, Lord Jesus. Kami terima kasih, kami berdoa sekali lagi untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu pada kita semuanya, pada kami semuanya. Aku mau serahkan rumah-Mu, IFJF Atlanta ini dalam tangan-Mu, Bapa. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu, your provision, penyediaan-Mu selalu ada kepada rumah-Mu, pada anak-anak-Mu, Tuhan. Kami terima kasih sekali lagi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. In Jesus' name we pray. Semua yang percaya katakan amin. Kita akan menutup kebaktian online Super Sunday pada hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita sebagai tanda kita menerima berkat dari Tuhan kita. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa, di atas bumi, dengan janji-janji Allah yang iya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan kau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan hingga lumumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu. Dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmat yang berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya katakan amin. God bless you and have a great rest of your Sunday. Hancur dan bersedih.